Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ela Wahyu Firmani. Saat ini saya akan membuat video untuk tugas 3 struktur data, yaitu program pencarian yang menggunakan algoritma Deep First Search dan Breadth First Search dalam bahasa Java, menggunakan struktur graf 8 node yang sama untuk perbandingan yang lebih baik. Yang pertama yaitu algoritma pencarian DFS. DFS menjelajahi sejauh mungkin satu cabang sebelum kembali mundur dan menjelajahi cabang berikutnya. Algoritma ini menggunakan struktur data stack secara implisit melalui rekursi atau eksplisit. Desain graf 8 node mendefinisikan graf dengan 8 node A1 hingga A8. Saat ini saya menggunakan nilai data 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Pencarian target, kita akan mencari nilai 77, node A7 dimulai dari node A1. Di sini saya akan mengcopy paste kode yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu. Untuk DFS Java, outputnya sudah keluar, yaitu target 77 di node A7 sudah ditemukan. Yang kedua, saya akan membuat bagian BFS. Sama dengan DFS yang tadi, BFS juga sudah menemukan target 77 di node A7. Target 77 node A7 mulai A1. Gambaran proses DVS-nya, DVS berjalan secara vertikal mengejar satu jalur hingga akhir sebelum mundur. A1, A2, A4 mati, A2 mundur, A5, A7 target. Algoritma pencarian BFS menjelajahi semua node pada tingkat level yang sama sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Algoritma ini menggunakan struktur data queue antrian. Pencariannya target sama 77 node A7. BFF menggunakan prinsip FIFO, first in, first out pada antrian. BFS berjalan secara horizontal, level demi level, level 0 A1, level 1 A2 A3, level 2 A4 A5 A6,
Level 3 A7 target A8. BFS mengecek semua node yang jaraknya 1 langkah dari A1, kemudian semua node yang jaraknya 2 langkah dan seterusnya. Kesimpulan perbandingan DFS dan BFS, meskipun kedua algoritma DFS dan BFS berhasil menemukan target nilai 77 node A7 dalam graf yang sama, mereka menggunakan strategi penjelajahan yang fundamental berbeda yang mempengaruhi cara mereka mencapai tujuan. Strategi penjelajahan jalur pencarian. DFS, strategi utamanya adalah mendalam vertikal, mencari sejauh mungkin satu cabang, struktur data rekursi Stack-Levo, jalur yang ditempuh untuk target 7, yaitu A1, A2, A4 mundur, A5, A7. Untuk BFS, strategi utama melebar horizontal, mencari semua node di satu tingkat sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Struktur datanya Q, pivot. Jalur yang ditempuh untuk target 7, A1 level 0, A2 A3 level 1, A4 A5 A6, level 2 A7 level 3. Efisiensi pencarian. Dalam kasus ini, target dalam DFS mencapai target A7 hanya dalam 6 langkah kunjungan A1, A2, A4, A5, A7, sementara BFS memerlukan 7 langkah kunjungan A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ini menunjukkan bahwa jika target berada jauh di dalam cabang graf, DFS bisa lebih cepat karena tidak membuang waktu untuk memeriksa seluruh level. Jika target dekat, sebaliknya jika target berada pada level yang sangat dekat dengan node awal, misalnya mencari A2, BFS akan lebih cepat karena ia akan menemukan node tersebut pada level pertama. Jaminan rute terpendek. BFS selalu menjamin untuk menemukan rute terpendek optimal dalam hal jumlah langkah dari node awal ke node target. DFS tidak menjamin rute terpendek karena ia menemukan node target melalui jalur terpanjang terlebih dahulu jika jalur tersebut terletak di cabang yang ia jelajahi pertama kali. Kesimpulan akhir, pemilihan antara DFS dan BFS tergantung pada tujuan, yaitu gunakan BFS jika perlu menemukan solusi optimal rute terpendek dan gunakan DFS jika hanya perlu memastikan solusi ada atau jika Anda menggunakan target berada jauh di kedalaman graf. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.